Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Emialda Ayudabi Khairunisa, Hani Aprilina, Hanina Aswaliha. Di sini kami akan sedikit menerangkan tentang akidah akhlak kelas 7 semester 2. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Hani. Baik, mari kita mulai. Asmaul Husna. Secara bahasa, kata Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab al-asma yang berarti nama-nama dan al-husna berarti yang baik dan yang indah. Sedangkan menurut istilah Asmaul Husna artinya nama-nama yang indah bagi Allah. Asmaul Husna hanya pantas dimiliki Allah SWT sesuai kebesaran dan keagungannya. Walaupun ada manusia yang mempunyai nama seperti Asmaul Husna, tapi hal itu hanyalah kesamaan nama saja. Allah berfirman dalam Quran Surah Toha ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Artinya, Allah tiada Tuhan selain Dia, baginya nama-nama terbaik. Jadi, Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik dan agung yang dimiliki oleh Allah SWT. Kita harus meyakini bahwa Allah mempunyai nama-nama terbaik ini. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran bahwasanya Dia memang mempunyai nama-nama terbaik, yaitu Asmaul Husna. Di antara 99 Asmaul Husna, kita akan mengkaji 10 nama dari Asmaul Husna, yaitu yang pertama, Al-Aziz atau Maha Perkasa. Al-Aziz adalah nama Allah yang menunjuk pada pengertian kekuatan, hegemoni, ketinggian, dan mengendalikan. Al-Aziz juga merupakan nama Allah yang menunjukkan keperkasaan Allah SWT. Keperkasaannya tidaklah mampu diukur oleh manusia ataupun makhluk lainnya. Dijelaskan dalam Quran Surah Yasin ayat 1-5. Yang kedua, Al-Basit atau Maha Melapangkan. Al-Basit adalah Maha meluaskan rizki bagi siapa saja yang dikehendakinya. Karena Allah lah yang melapangkan rizki dan juga menyempitkannya, yang membentangkan rizki itu dengan rahmatnya dan menahannya dengan kebijakannya terhadap hambanya yang bersangkutan. Dijelaskan dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 27 dan Ar-Ra'd ayat 26. Yang ketiga, Al-Ghani atau Maha Kaya. Allah Zat yang Maha Kaya beserta kekayaannya tidak terbatas, tidak memerlukan apapun dan siapapun. Bahkan yang selain Dia sangat berhajat kepadanya. Apabila semua makhluk Allah yang Dia ciptakan mentaati segala aturan dan perintahnya, tetap tidak akan menambah nilai dan jumlah kekayaannya. Sebaliknya, apabila semua makhluknya tidak mentaati aturan dan perintahnya, tidak akan mengurangi nilai dan martabatnya. Dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 267, Al-An'am ayat 133 dan Fatir ayat 15. Yang keempat, Ar-Rauf atau Maha Pengasih. Ar-Rauf adalah salah satu dari Asmaul Husna. Allah mempunyai nama Ar-Rauf, artinya Maha Belas Kasih dan Maha memberi kepada hamba-hambanya. Allah sudah amat termasyhur akan kedermawannya, sehingga Ar-Rauf bisa dimaknai dengan Maha Dermawan. Dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Yang kelima, Al-Bar atau Maha Baik. Al-Bar adalah Zat yang Maha Baik.
Dialah Allah, Tuhan yang Maha Dermawan, yang Maha melimpahkan kebaikan, dan Dialah Allah menganugerahkan aneka anugerah untuk kemaslahatan makhluknya. Anugerah yang sangat luas dan tidak terhingga. Walaupun terhadap manusia yang durhaka kepadanya, namun Dia tetap melimpahkan kebaikannya kepada mereka. Dijelaskan dalam Quran Surah At-Tur ayat 28. Yang keenam, Al-Fattah atau Maha Pembuka. Allah Maha Pembuka pintu rahmat kepada semua makhluknya. Dia sang pembuka dan pemberi jalan keluar terhadap masalah-masalah kehidupan makhluknya. Jika Allah tidak membuka pintu rahmatnya, maka tidak ada satupun kekuatan yang dapat membukanya. Dijelaskan dalam Quran Surah Fatir ayat 2. Yang ketujuh, Al-Adl atau Maha Adil. Al-Adl adalah bahwasanya Allah akan berbuat adil dalam pelaksanaan hukum-hukumnya, baik yang ada di dunia maupun di akhirat nanti. Dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 40. Yang kedelapan, yaitu Al-Hayyu atau Maha Hidup. Al-Hayyu adalah bahwasanya Allah itu Maha Hidup dan Allah tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Makhluk yang Dia ciptakan memerlukan bantuan antara satu dengan yang lainnya, maka hal ini tidak akan terjadi pada zat Allah Al-Hayyu. Dijelaskan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 65. Yang kesembilan, yaitu Al-Qayyum atau Maha Berdiri Sendiri. Al-Qayyum adalah bahwasanya Allah Maha Berdiri dalam mengurusi hamba-hambanya. Allah tidak tersentuh oleh rasa kantuk sedikitpun dan tidak juga tersentuh oleh tidur. Dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Dan yang ke-10 adalah Al-Latif atau Maha Lembut. Al-Latif adalah bahwasanya Allah memiliki cinta kasih yang sangat halus pada pemberian rizki dan nikmat kepada hamba-hambanya atau dalam melaksanakan hukum-hukum dan keadilan. Dijelaskan dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 19. Poin selanjutnya yaitu tentang iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Menurut bahasa, kata malaikat merupakan kata jamak yang berasal dari kata mufrad, malaka, yang berarti kekuatan. Dalam mengemban misi dan tugasnya, para malaikat juga disebut dengan ar-rusul, yang berarti para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat sebagai makhluk rohani yang bersifat gaib. Mereka diciptakan Allah dari nur atau cahaya karena sifatnya gaib. Maka malaikat tidak dapat dilihat, didengar atau diraba. Mereka hidup di suatu alam yang berbeda dengan alam yang kita saksikan ini. Tidak ada yang mengetahui tentang perihal keadaan mereka yang sesungguhnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat disucikan Allah dari nafsu hayawaniyah, terhindar sama sekali dari keinginan-keinginan hawa nafsu dan jauh dari segala perbuatan dosa. Jadi, beriman kepada malaikat ialah mempercayai keberadaannya sebagai makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meyakini jenis-jenis tugas yang diamanahkan kepadanya. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang dalil malaikat, jin, iblis, dan syaitan. Yang pertama, dalil tentang adanya malaikat yang berada dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 30. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, yang artinya
Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersamanya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Nabi Muhammad SAW mengingatkan umatnya tatkala Allah mengatakan kepada para malaikat tentang maksudnya untuk menciptakan Adam. Dia akan menciptakan manusia dari tanah kering yang berasal dari lumpur hitam, dan jika dia telah menyempurnakan bentuknya dengan sebaik-baiknya, akan ditiup ke dalamnya roh ciptaannya, serta akan memerintahkan malaikat dan iblis sujud kepadanya sebagai penghormatan kepadanya. Untuk dalil selanjutnya yaitu tentang adanya jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Allah memerintahkan Nabi Muhammad beristiqamah dalam mengajak umatnya mengesahkan Allah, karena sesungguhnya itulah tujuan penciptaannya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk kebaikanku sendiri. Aku tidak menciptakan mereka melainkan agar tujuan hidup mereka adalah beribadah kepadaku, karena ibadah itu bersifat pastinya bermanfaat bagi mereka. Yang ketiga yaitu dalil tentang iblis dan syaitan yang berada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 120. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gururon. Yang artinya setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain tipuan belaka. Baik, saya akan melanjutkan tentang akhlak tercela kepada Allah. Yang pertama, riya. Riya adalah sifat memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik amal atau perbuatan yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan agar mendapat pujian dari orang lain. Kemudian macam-macam riya. Riya dibagi menjadi dua, yaitu riya jali dan riya khafi. Riya jali, riya terang-terangan, yaitu ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan agar dipuji orang lain. Yang kedua, riya khafi atau riya secara sembunyi-sembunyi, yaitu ibadah atau kebaikan yang dilakukan baik ketika ada orang lain atau tidak, namun hatinya cenderung senang jika amalnya diketahui oleh orang lain. Contoh perbuatan riya: seseorang yang menyumbang masjid di hadapan banyak orang dengan maksud agar orang banyak yang menilai orang tersebut ahli jariah. Yang kedua, seseorang yang enggan melakukan ibadah sendirian dan lebih senang apabila ada yang melihatnya. Dampak negatif perbuatan riya: yang pertama, menghapus pahala amal baik. Hal ini dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Yang kedua, mendapatkan dosa besar karena riya termasuk perbuatan syirik kecil. Yang ketiga, tidak selamat dari bahaya kekafiran karena riya sangat dekat hubungannya dengan sikap kafir. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Kemudian selanjutnya, perilaku menghindari riya. Yang pertama, memandang semua makhluk itu tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sehingga makhluk itu dapat mendatangkan kesenangan dan dapat pula menimbulkan bencana karena kita tidak membutuhkan pujian dan sanjungan oleh orang lain. Yang kedua, melatih diri untuk beramal secara ikhlas walaupun sebesar apapun yang dilakukan. Yang ketiga,
berusaha menyembunyikan dan merahasiakan ibadah dari orang lain, dan ridho terhadap semua amal untuk Allah Subhanahu wa taala. Cukup Allah sajalah yang mengetahui dan memuji amal ibadahnya. Yang keempat, mengendalikan diri agar tidak merasa bangga apabila ada orang lain yang memuji amal baik yang telah dilakukan. Yang kelima, mengendalikan diri agar tidak emosi apabila ada orang lain yang meremehkan kebaikan yang kita lakukan. Yang keenam, tidak senang memuji orang lain secara berlebih-lebihan, karena hal itu dapat mendorong perilakunya menjadi riya atas kebaikan yang telah dilakukan. Akhlak tercela kepada Allah yang kedua yaitu nifaq. Pengertian nifaq secara bahasa, nifaq berasal dari kata nafiqah, artinya tempat keluarnya yarbu. Secara istilah, nifaq artinya sifat yang tidak menentu atau tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Orang yang melakukan perbuatan nifaq disebut munafik. Tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu yang pertama, jika berkata ia berdusta; yang kedua, jika berjanji ia ingkar; yang ketiga, jika diberi kepercayaan ia berkhianat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Bismillahirrahmanirrahim, ayatul munafiqi salasun, idza haddatsa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Artinya, ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, bila berkata selalu dusta; yang kedua, bila berjanji selalu mengingkari; dan bila dipercaya selalu mengkhianati. Kemudian macam-macam nifaq. Nifaq i'tiqadi atau besar, yaitu perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, namun dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Yang kedua, nifaq amali atau nifaq kecil, artinya pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Kemudian bentuk dan contoh nifaq. Yang pertama, ragu terhadap kebenaran Islam. Yang kedua, tidak punya kepastian dalam berpikir dan bertindak. Yang ketiga, terbiasa dengan kebohongan, ingkar janji, dan khianat. Kemudian selanjutnya, akibat buruk perbuatan nifaq bagi diri sendiri. Yang pertama, hilangnya kepercayaan orang lain atas dirinya. Yang kedua, tidak disenangi dalam pergaulan hidup sehari-hari. Yang ketiga, mendapatkan siksa yang amat pedih kelak di akhirat. Kemudian bagi orang lain, yang pertama, mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat. Yang kedua, membuka peluang munculnya fitnah. Selanjutnya, upaya menghindari perbuatan nifaq. Upaya menghindari perbuatan nifaq adalah senantiasa menyadari bahwa nifaq merupakan larangan agama yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kejujuran, menenteramkan hati, dan senantiasa disenangi dalam pergaulan. Yang ketiga, nifaq merugikan diri sendiri dan orang lain sehingga dibenci dalam masyarakat. Kemudian selanjutnya, adab membaca Al-Quran dan berdoa. Yang pertama, membaca Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yang artinya bacaan. Sedangkan menurut syariat, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan pada Rasulnya dan penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang diawali surah Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Allah telah menjamin Al-Quran yang agung ini dari perubahan, penambahan, pengurangan, atau pergantian sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Kewajiban-kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran. Yang pertama, beriman terhadap Al-Quran. Sebagai seorang mukmin, kita harus mempelajari, membaca sekaligus mentadaburi Al-Quran untuk mendapatkan nasihat dan pelajaran yang ada di dalam Al-Quran, karena salah satu sifat Al-Quran sebagai mau'izah. Yang kedua, menjalankan perintah Al-Quran. Setelah kita mengimani dan mengetahui hukum-hukumnya, maka kewajiban kedua adalah menjalankan perintah-perintah Al-Quran sekaligus menjauhi hal-hal yang dilarangnya, kemudian mendakwakannya kepada seluruh umat manusia. Hal itu dimulai dari diri kita sendiri, kemudian keluarga, dan seterusnya. Hal itu walaupun hanya satu ayat. Sebagaimana sabda Rasul sebagai berikut,
Baligul ani walau ayah, artinya sampaikanlah dariku walau satu ayat. Hadis riwayat Bukhari nomor 3461. Kemudian selanjutnya keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Yang pertama, termasuk insan terbaik. Yang kedua, mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Yang ketiga, memperoleh derajat yang tinggi. Yang keempat, melembutkan hati. Kemudian selanjutnya adab-adab membaca Al-Quran. Yang pertama, niat yang ikhlas karena mencari ridho Allah semata. Dalam membaca Al-Quran, setiap muslim hendaknya mengikhlaskan niat untuk Allah semata karena membaca Al-Quran termasuk ibadah. Sebagaimana sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyah. Artinya, sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, khusyuk, tenang, dan sopan. Dalam membaca Al-Quran hendaknya menghadirkan hati atau konsentrasi ketika membaca, khusyuk, tenang, dan sopan. Berusaha terkesan dengan sedang yang dibaca dan memahami atau menghayati sebagaimana tujuan utama dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, membaca di tempat yang suci. Yang ketiga, membaguskan suara. Dalam membaca Al-Quran, seorang muslim hendaknya membaguskan suara, namun tidak melewati batas atau riya agar dilihat oleh orang lain, atau sum'ah agar didengar orang lain, atau ujub mengagumi diri sendiri. Kemudian yang kelima, membaca dengan suara yang pelan. Yang keenam, membaca secara tartil. Kemudian selanjutnya ada berdoa. Menurut bahasa, berdoa berarti memanggil, meminta tolong, atau memohon sesuatu. Sedangkan doa menurut syariat Islam adalah memohon sesuatu atau memohon perlindungan kepada Allah SWT dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Selanjutnya, manfaat doa. Yang pertama, terhindar dari keputusasaan. Yang kedua, terhindar dari sifat sombong dan takabur. Yang ketiga, menjadikan hati menjadi tentram dan tenang. Yang keempat, merasa dekat dengan Allah. Dan yang kelima, Allah menempatkan di sisi yang mulia. Kemudian lafal doa. Yang pertama, doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, berilah aku dan kedua orang tuaku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku sewaktu aku masih kecil. Yang kedua, doa memohon keselamatan dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Kemudian tata cara berdoa. Yang pertama, dimulai dengan pujian kepada Allah SWT dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dilakukan dengan serius sambil mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, membaca doa secara khusyuk dan dengan suara yang pelan. Yang keempat, mengulang-ulang doa dengan rasa tidak pernah putus asa kalau doa itu belum dikabulkan. Yang kelima, dilakukan dalam keadaan suci. Yang keenam, memahami makna dari Kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, kelahiran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir pada tahun 2295 sebelum Masehi di Mosul. Beliau adalah putra Azar atau Tarih bin Tahur bin Zaruj bin Raw bin Falij bin Abir bin Salih bin Arfahsyad bin Sa'am bin Nuh alaihissalam. Ia dilahirkan di sebuah tempat bernama Fadam, Aram, dalam kerajaan Babylon, yang pada waktu itu diperintah oleh Raja Namrud bin Kan'am.
Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Sewaktu kecil, Nabi Ibrahim sering melihat ayahnya membuat dan menyembah berhala. Dari sinilah nalar dan logika Nabi Ibrahim mulai berpikir, dan beliau pun mencari kebenaran agama yang dianut oleh keluarganya. Yang C, yaitu masa dakwah Nabi Ibrahim. Dalam menjalankan dakwah, Nabi dihadang dengan persoalan yang berat, yaitu masa jahiliyah, yang dimana pada masa itu masih banyak yang menyembah berhala. Kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan berhala dengan kapak dan menyisakan satu berhala dan sengaja menaruh kapak sebagai kalung berhala. Setelah Raja Namrud tahu, akhirnya marah kepada Nabi Ibrahim. Namun, Nabi Ibrahim tidak mengaku dan beliau berkata, "Berhala besar yang berkalung kopak itulah yang menghancurkan berhala lainnya." Raja Namrud mengatakan tidak mungkin berhala batu bisa melakukannya. Kemudian Nabi mengatakan, "Berhala yang tidak melakukan apa-apa, kenapa harus disembah?" Lalu pengikut Raja Namrud tersadar bahwa berhala bukanlah Tuhan. Kemudian Raja Namrud marah dan memerintahkan pasukannya untuk membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Atas kuasa dari Allah, Nabi Ibrahim diselamatkan dari kebakaran api yang panas. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat An-Nabiyah ayat 69. Betapa terkejutnya Raja Namrud dan pengikutnya melihat Nabi Ibrahim yang keluar dari kobaran api tersebut tanpa luka sedikit pun. Selanjutnya, Nabi Ibrahim diuji untuk mengorbankan anaknya. Nabi Ibrahim mempunyai dua istri bernama Sarah dan Siti Hajar, serta memiliki dua anak bernama Ismail dan Ishak. Ketika lahir anak pertama, yaitu Ismail, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Padahal beliau telah menanti berpuluh tahun agar dapat dikaruniai anak. Karena kecintaan dan ketakwaannya kepada Allah, akhirnya Nabi Ibrahim bersedia menyembelih anaknya dengan tulus dan ikhlas. Allah melihat ketakwaan tersebut, akhirnya Allah mengganti Ismail dengan seekor kambing. Untuk menghormati peristiwa tersebut, setiap tanggal 10 Dzulhijjah melakukan penyembelihan hewan kurban, atau yang biasa disebut dengan Idul Adha. Terus yang selanjutnya, yang poin E, yaitu tentang keteladanan Nabi Ibrahim. Yang pertama, keteladanan dalam hal mencari dan meyakini Allah sebagai Tuhan yang patut disembah. Yang kedua, keteladanan dalam menaati perintah Allah. Yang ketiga, keteladanan ketika diperintah Allah agar merekonstruksi kembali Ka'bah Baitullah yang pertama kali dibangun. Yang terakhir, keteladanan ketika bertawakal kepada Allah untuk meninggalkan Siti Hajar. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.